Di sudut Minangkabau yang permai, terhampar desa kecil Tanjung Ampalu. Di sini, di antara hijaunya sawah dan gagahnya rumah gadang, sebuah cerita kehangatan keluarga terukir setiap hari. Pagi menyingsing, ayah Gozali melangkah tegar menuju hutan, mencari rezeki dengan keringat yang tulus. Sementara itu, di dapur yang mengepulkan aroma wangi, Umayyah dengan cekatan menyiapkan lamang. Sebuah warisan rasa yang akan ia bawa ke pasar. Senyum tak pernah lekang dari wajahnya, demi kedua buah hati, Yatin dan Zaidin, yang menjadi sumber semangatnya. Bagi mereka, kebahagiaan bukanlah tentang kemewahan, melainkan tentang kebersamaan. Tentang sepiring nasi hangat yang dinikmati bersama setelah seharian berjuang. Di setiap suap lamang buatan Umayyah, ada cinta dan doa yang tak terucap. Inilah potret perjuangan dan rasa syukur yang tulus dari Tanjung Ampalu. Sore itu, di tepian senja yang temaram, aku melihat putraku, Zaidin, pulang dengan langkah gontai. Rantang di tangannya kosong, namun wajahnya penuh sesal. Tadi pagi, dengan riang ia berjanji mengantar makan siang untuk abangnya, Yatin, di sawah. Namun, riang itu membawanya larut dalam permainan hingga ia lupa pada amanah. Saat rantang dibuka, nasi dan lauknya sudah dirubung semut merah. Aku bisa bayangkan lapar dan kecewa Yatin. Aku juga melihat luka di hati Zaidin saat kutegur. Bukan amarah yang ingin kusampaikan, tapi pelajaran berharga tentang tanggung jawab. Terkadang, kesalahan kecil terasa begitu besar, meninggalkan sesal yang mendalam. Di sebuah desa yang sunyi, malam memeluk segalanya dalam keheningan. Di dalam kamar remang bercahaya lampu minyak, Zaidin tak bisa menahan air matanya. Hatinya terasa berat, dipenuhi rasa bersalah setelah ucapan tajam sang ibu tadi siang. Suara jangkrik di luar seakan menjadi satu-satunya saksi kesedihannya. Dengan tangan gemetar, ia menulis sepucuk catatan kecil di atas sobekan kertas. Kalimatnya singkat, namun syarat akan janji. Aku akan kembali, Bu, membawa kebanggaan. Ia melipat kertas itu dan meletakkannya di atas meja. Dengan langkah perlahan agar tak membangunkan siapapun, ia menyelinap keluar rumah. Kabut malam yang dingin menyambutnya, menyamarkan langkah kakinya yang menjauh. Malam itu, Zaidin pergi tanpa berpamitan, membawa luka sekaligus harapan besar di dalam hatinya. Terkadang, perpisahan yang paling sunyi justru menyimpan tekad yang paling kuat. Dengan langkah gontai, Zaidin kecil meninggalkan rumah, menyusuri jalan menuju kota Solok. Sesampainya di sana, kebingungan melanda. Kemana lagi kaki harus melangkah? Akhirnya, dengan sisa tenaga, ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke Padang. Kelelahan mulai terasa. Ia pun mencoba peruntungan dengan menghentikan sebuah truk yang melintas. Pintu truk terbuka, sang sopir mempersilakannya naik. Saat Zaidin melompat ke bak belakang, ia terkejut merasakan hawa hangat. Ternyata, truk itu baru saja keluar dari pabrik semen, membawa kehangatan yang tak terduga. Saat truk melaju membelah jalanan menuju Padang, kehangatan semen itu seolah menjadi pelukan, mengingatkannya bahwa bahkan di saat terberat pun, selalu ada kehangatan yang bisa ditemukan di tempat yang tak terduga. Terkadang perjalanan hidup terasa berat, namun percayalah, akan selalu ada truk semen yang tak terduga, membawa kehangatan dan harapan baru. Sesampainya di Padang, Zaidin kecil berjalan tak tentu arah hingga tiba di depan sebuah rumah makan sederhana. Dengan ragu, ia bertanya pada pemiliknya, "Bu, bisakah saya bekerja di sini?" Ibu pemilik menatapnya. "Kamu dari mana? Di mana keluargamu?" Zaidin berbohong. "Saya tidak punya keluarga, Bu." "Izinkan saya bekerja di sini." Merasa iba, sang ibu memberinya pekerjaan. Suatu hari, seorang pelanggan memperhatikan kegigihan Zaidin. Ia bertanya pada pemilik warung, "Anak itu rajin sekali. Siapa dia, Bu?" Ibu itu tersenyum lembut. "Dia bilang sebatang kara, tapi bagi saya, dia sudah seperti anak sendiri." Di sebuah warung makan sederhana, ada seorang anak kecil bernama Zaidin. Meskipun yatim piatu, kebaikannya bersinar terang. Setiap hari, ia melayani pelanggan dengan senyum tulus yang tak pernah pudar. Salah satu pelanggan tetap, seorang kepala sekolah yang baik hati, selalu memperhatikan ketulusan Zaidin. Hatinya tersentuh melihat anak sekecil itu sudah begitu rajin dan sopan. Suatu sore, setelah selesai makan, bapak itu mendekati pemilik warung. "Bu, bolehkah saya merawat Zaidin? Saya tidak punya anak laki-laki, dan saya melihat ada sesuatu yang istimewa dalam dirinya." Dengan berat hati namun penuh harapan, sang ibu pemilik warung mengizinkannya. Zaidin pun memulai babak baru hidupnya. Ia disekolahkan bersama anak perempuan bapak itu dan tumbuh menjadi anak yang pintar serta selalu bersyukur.
Kisah Jaidin mengingatkan kita bahwa kebaikan sekecil apapun bisa membuka pintu rezeki yang tak terduga. Teruslah berbuat baik, karena kita tidak pernah tahu kebaikan mana yang akan mengubah hidup kita. Waktu terus berlalu, dan Jaidin kecil kini telah lulus SMA dengan nilai terbaik. Sementara adiknya memilih sekolah menjahit, Jaidin dengan semangat besar melanjutkan kuliah kedokteran di Jakarta. Tahun-tahun berlalu, kecerdasannya membuat Jaidin disenangi banyak teman. Namun, badai datang saat sang ayah pensiun dan tak lagi mampu membiayai kuliahnya. Di tengah keputusasaan, sebuah keajaiban muncul. Salah satu teman dekatnya, yang berasal dari keluarga berada, menolak melanjutkan kuliah tanpa Jaidin. Ia pun membujuk ayahnya untuk membantu Jaidin. Pernahkah kamu merasa putus asa? Lalu secercah kebaikan datang mengubah segalanya. Inilah kisah Jaidin, seorang pemuda yang hampir mengubur mimpinya untuk kuliah. Namun, berkat kebaikan hati orang tua sahabatnya, Jaidin tidak hanya bisa mengenyam pendidikan tinggi, tapi juga berhasil menjadi seorang dokter. Waktu berlalu, Jaidin dan sahabatnya lulus bersama. Sahabatnya bertugas di Palembang, sedangkan Jaidin kembali ke kampung halamannya di Padang dengan harapan bisa berbakti. Namun, sesampainya di sana, ia menemukan rumah masa kecilnya telah kosong. Hatinya gundah, kemana perginya orang-orang yang dulu ia kenal. Seorang tetangga memberitahu bahwa pemilik rumah itu telah pindah ke kampung Jawa. Tanpa ragu, Jaidin pun segera berangkat, membawa serta rasa terima kasih yang tak terhingga dan sebuah harapan untuk kembali bertemu dengan kebaikan yang pernah mengubah hidupnya. Jaidin akhirnya kembali ke pelukan orang tua angkat yang membesarkannya sejak kecil. Kebahagiaan dan bangga terpancar jelas di wajah ayah, ibu, dan adik perempuannya. Anak yang dulu mereka rawat dengan penuh kasih sayang, kini telah menjadi seorang dokter. Setiap hari, Jaidin menempuh perjalanan dari kampung ke rumah sakit di kota dengan menaiki bendi, kendaraan tradisional yang setia menemaninya. Suasana pagi yang cerah dengan suara hiruk-pikuk kota kecil. Dokter Jaidin, seorang dokter muda yang mengabdi di kota Padang, setiap hari memulai paginya dengan senyuman. Pagi hari ia berangkat kerja, menembus keramaian kota, dan sorenya pulang menaiki bendi, menikmati angin sepoi-sepoi yang menemaninya kembali ke pelukan keluarga. Melihat semangat anaknya, sang ayah merasa sedikit tak tega. "Nak, belilah mobil," katanya suatu sore, "biar perjalananmu lebih nyaman dan kau makin semangat bekerja." Saran ayahnya membuat Dokter Jaidin berpikir. Namun, bukan mobil yang terlintas di benaknya, melainkan kenangan hangat di kampung halaman, Tanjung Ampalu. Tiba-tiba, kerinduan pada keluarga kandungnya begitu membuncah. Ia pun memutuskan untuk pulang. Mendengar rencana itu, adik perempuannya yang beranjak dewasa langsung berbinar. "Abang, aku ikut ya." Terkadang kebahagiaan sejati bukanlah tentang menambah apa yang kita miliki, tapi tentang kembali ke akar dan berbagi momen dengan orang yang kita cintai. Dokter Jaidin, dengan penuh semangat, mengendarai mobil barunya menuju kampung halaman tercinta di Tanjung Ampalu, ditemani sang adik. Perjalanan terasa begitu menyenangkan, sampai tiba-tiba di daerah Sitinjau Lawik, musibah terjadi. Mobilnya tergelincir dan masuk ke dalam parit. Kepanikan mulai melanda. Bagaimana cara mengeluarkannya? Di tengah kebingungannya, secercah harapan muncul. Sebuah keluarga yang tinggal di pondok sederhana datang menawarkan bantuan. Dengan gotong royong, mobil Jaidin berhasil ditarik kembali ke jalan. Jaidin tak henti-hentinya berterima kasih. Namun, bukan hanya pertolongan yang ia dapatkan. Di sana, ia bertemu putri keluarga itu, seorang gadis yang pesonanya langsung menawan hatinya. Terkadang, masalah yang kita hadapi justru menjadi jalan pembuka untuk pertemuan tak terduga. Jangan pernah kehilangan harapan, karena di balik setiap kesulitan, selalu ada kebaikan dan keindahan yang menanti. Setelah kejadian itu, Dokter Jaidin melanjutkan perjalanannya, kembali ke kampung halaman orang tua kandungnya. Hatinya penuh harap, membayangkan pelukan hangat yang telah lama ia rindukan. Namun, sesampainya di sana, pemandangan yang menyambutnya sungguh menyayat hati. Rumah kayu itu kosong melompong, lapuk dimakan usia, dengan tangga yang sudah patah. Orang tuanya tak ada di sana. Dengan langkah gontai, ia bertanya pada tetangga sebelah. "Sejak kepergianmu, orang tuamu juga pergi dari sini, nak?" "Kami tidak tahu mereka di mana sekarang," jawab tetangga itu dengan raut prihatin. Dunia Jaidin seakan runtuh untuk kedua kalinya. Dengan berat hati, ia pun kembali ke kota Padang, ke rumah orang tua angkatnya.
satu-satunya tempat yang bisa ia sebut pulang. Terkadang, jalan yang kita kira akan membawa kebahagiaan justru menghadapkan kita pada kenyataan pahit. Namun, di balik setiap pintu yang tertutup, selalu ada pintu lain yang terbuka. Jangan pernah berhenti berharap dan teruslah melangkah, Jaidin. Hari-harinya ia abdikan untuk menolong sesama, sebuah rutinitas yang ia jalani dengan sepenuh hati. Namun, ketenangan itu sedikit terusik ketika orang tua angkatnya memintanya menikahi adik angkatnya sendiri. Sebuah permintaan yang terasa janggal di hatinya. Dengan berat hati, Jaidin menolak. Bukan karena tak sayang, tapi ia melihat adiknya lebih dari sekadar jodoh paksaan. Ia ingin adiknya mendapatkan kebahagiaan yang tulus. Jaidin pun berjanji, "Ayah, ibu, izinkan Jaidin mencarikan pria terbaik untuknya." Teringatlah ia pada seorang sahabat lama semasa kuliah, seorang pria baik hati dan bertanggung jawab. Singkat cerita, perkenalan itu berbuah manis. Akhirnya tiba juga hari yang dinanti-nantikan itu. Pesta besar dengan adat Minangkabau yang meriah digelar untuk pernikahan adik perempuanku dengan teman kuliahnya. Raut bahagia tak bisa disembunyikan dari wajah kedua orang tuaku. Namun, setelah semua kemeriahan itu usai, rumah terasa begitu berbeda. Adikku pergi mengikuti suaminya ke Palembang, tempat ia bertugas. Hari-hari berlalu, dan kesunyian itu semakin terasa menusuk kalbu. Di tengah kehampaan itu, aku teringat pada seseorang gadis yang dulu pernah menolongku dengan tulus. Dengan tekad yang bulat, aku menghadap orang tua angkatku. "Ayah, ibu, izinkan aku melamar seorang gadis," ucapku lirih. Aku sadar kebahagiaan sejati sering kali datang dari kebaikan sederhana yang pernah kita terima. Kisah Jaidin adalah bukti nyata bahwa kebaikan selalu menemukan jalannya kembali. Dulu, mobilnya terperosok di Sitinjau Lawik, tapi uluran tangan tulus menolongnya. Siapa sangka, pertolongan itu menuntunnya pada jodohnya, seorang gadis cantik berhijab, putri dari penolongnya. Lamaran diterima, pesta pernikahan adat Minangkabau pun digelar dengan meriah, menyatukan dua hati dalam kebahagiaan. Waktu berlalu, membawa Jaidin pada kesedihan saat kedua orang tua angkat yang ia sayangi berpulang. Namun, kehilangan itu tak mematahkan semangatnya. Bersama sang istri, ia memulai babak baru di Bukit Tinggi, membawa warisan cinta dan kebaikan dari orang tuanya. Di Bukit Tinggi, Dr. Zaidin menikmati hidupnya yang mewah dan bahagia bersama sang istri. Ia seorang dokter terpandang, memiliki segalanya, namun ada satu kekosongan di hatinya. Suatu malam ia termenung, teringat pada ibu kandungnya yang telah lama tak ia jumpai. Di manakah ibunya sekarang? Keesokan harinya, sang istri pergi ke pasar. Di tengah riuh rendah keramaian, ia mendengar suara lirih seorang ibu tua yang menjajakan dagangannya. "Lemang, lemang." Suara itu terdengar begitu akrab dan penuh kenangan. Tanpa sadar, langkah sang istri terhenti. Hatinya tergerak untuk mendekati sumber suara itu. Ia tak pernah menyangka pertemuan sederhana di pasar ini akan menjadi awal dari jawaban atas kerinduan suaminya. Terkadang, jawaban yang kita cari datang dari tempat yang tak terduga. Teruslah membuka hati dan telinga, karena keajaiban seringkali bersembunyi dalam hal-hal kecil di sekitar kita. Di sebuah kota kecil, seorang istri membeli lemang dari seorang ibu tua yang renta di sudut pasar. Ia iba melihatnya, lalu membawa pulang lemang itu. Malamnya, setelah makan malam bersama suaminya, Dr. Zaidin, ia menyajikan lemang tersebut sebagai pencuci mulut. Saat melihat lemang itu, Dr. Zaidin terdiam. Aroma dan bentuknya membangkitkan kenangan hangat tentang masa kecil. "Dari mana kau dapat lemang ini, sayang?" tanyanya dengan suara bergetar. "Dari seorang ibu tua di pasar tadi," jawab istrinya lembut. Mata Dr. Zaidin berkaca-kaca. "Jika kau bertemu ibu itu lagi," katanya, "tolong bawa beliau ke rumah kita. Aku ingin berterima kasih." Malam itu, sepotong lemang tidak hanya membawa kenangan, tapi juga membuka pintu hati untuk kebaikan baru. Istri Dr. Zaidin menghabiskan hampir 2 minggu menyusuri pasar yang ramai, mencari seorang ibu tua yang dilihatnya sekilas. Hatinya tergerak. Entah mengapa ia merasa harus menemukan ibu itu. Akhirnya, di suatu sore yang cerah, ia melihat sosok yang dicarinya, duduk sendirian dengan pakaian yang tampak usang. Dengan lembut, ia mendekat dan mengajaknya pulang. Ibu itu tercengang saat memasuki rumah mewah Dr. Zaidin. Tak lama, Dr. Zaidin pulang kerja dan terdiam di ambang pintu. Matanya berkaca-kaca. "Bu, itu ibu kandungku," bisiknya pada sang istri. Ruangan itu seketika dipenuhi tangis haru yang tak terbendung. Pertemuan yang telah lama hilang itu
akhirnya terjadi. Sebuah pengingat bahwa kebaikan sekecil apapun dapat membuka pintu keajaiban yang tidak pernah kita duga. Dengan air mata berlinang, Dr. Jaidin memeluk ibunya erat-erat. "Maafkan anakmu, Bu, yang telah meninggalkan rumah." Ibunya balas memeluk dengan hangat. "Ini bukan salahmu, Nak. Ayah dan ibu yang membuatmu pergi." Suara sang ibu bergetar menahan haru. "Setelah kepergianmu, kami mencarimu kemana-mana. Dari pasar ke pasar sambil berjualan lemang. Kami berkeliling, kadang ke Solok, kadang ke Bukit Tinggi, hingga akhirnya menetap di sebuah pondok tua di Padang Panjang." Di tengah kesedihan yang mendalam, Dr. Jaidin membawa ibu dan istrinya pulang ke kampung halaman di Padang Panjang. Hatinya berat, namun ada satu rindu yang harus dituntaskan. Di depan sebuah gubuk tua, seorang bapak renta dengan pakaian sederhana dan topi miring tampak menunggu. Pandangannya kosong, menanti kepulangan sang istri. Tiba-tiba, sebuah mobil mewah berhenti. Dr. Jaidin turun, berlari memeluk lelaki tua itu dengan tangis yang tak tertahankan. "Ayah, ini Jaidin, anakmu." Ucapnya berulang kali, air matanya membasahi baju sang ayah. Sang ayah yang terkejut perlahan membalas pelukan itu, mengenali putra yang telah lama dirindukannya. Momen itu mengajarkan kita, di tengah kehilangan terbesar sekalipun, kembali ke pelukan keluarga adalah obat terampuh. Jangan pernah lupakan dari mana kita berasal. Zaidin menghela napas lega, memandang kedua orang tuanya yang kini duduk di teras rumahnya di Bukit Tinggi. Udara sejuk kota ini seolah membersihkan kerinduan yang bertahun-tahun ia pendam. Di hadapannya, terhidang lamang Tanjung Ampalu, makanan yang selalu mengingatkannya pada masa kecil. Akhirnya, ayah dan ibu sampai juga di rumah Zaidin. Ujarnya sambil menyajikan potongan lamang. Ibunya tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Nak, rasanya seperti mimpi bisa makan lamang ini bersamamu di sini." Tawa dan air mata bahagia bercampur aduk sore itu. Lamang Tanjung Ampalu bukan lagi sekadar makanan, tapi menjadi simbol cinta yang akhirnya menyatukan kembali keluarga yang terpisah jarak. Setiap gigitannya adalah cerita, setiap senyumnya adalah penawar rindu. Di antara bukit-bukit yang memeluk Bukit Tinggi, Zaidin menyadari satu hal. Sejauh apapun kita melangkah, tak ada yang lebih indah dan menenangkan daripada pulang ke pelukan hangat seorang ibu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel YouTube Hartok Sanjaya ya. Sampai jumpa.